Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Christian Putra dengan NPM 24782047. Mungkin pada video kali ini saya akan menjelaskan dari lanjutan dari video Physical Packet yang sebelumnya, yaitu dengan judul Modify Single Area SPF versi 2 ya. Masih sama. Ya, seperti biasa di sini ada addressing table yang isinya ada device, interface, IP versi 4 address, salah subnet mask, dan default gateway-nya. Lalu tujuannya di sini ada kita akan modifikasi OSPF default setting, lalu akan memverifikasi connectivity-nya. Hmm. Lalu seperti biasa, nah di sini ada tujuannya. Tujuannya itu ada udah saya bacakan tadi ada dua. Lalu skenario-nya dalam aktivitas ini OSPF sudah dikonfigurasikan dalam semua perangkat akhir saat ini. Jadi kita nanti akan memodifikasi konfigurasi routing SPF default dengan mengubah timer hello dan dit serta menyesuaikan bandwidth tautan. Nah, lalu kita akan verifikasi bahwa konektivitas ini penuh telah dipulihkan untuk semua perangkat. Kita masuk ke instruksi satu. Di sini bagian satu kita mengubah pengaturan default SPF. Lalu langkah satu uji konektivitas antara semua perangkat ya, and device. Lalu sebelum memodifikasi pengaturan VF, pastikan semua PC dapat melakukan ping ke server web satu sama lain. Oke. Lalu langkah dua, sesuaikan timer hello dan date antara R1 router 1 dan router 2. Oke. Langsung saja kita kerjakan. Bersatu. Kita ping dulu ya. Ping 8.8.8. Oh, salah, salah. Oke. Lalu, hmm, kita salah isi ternyata. Oke. Lalu kita masuk ke router satu. Lalu kita ketikkan kon eh configure terminal. Lalu kita masuk ke interface serial 0/0/0. Lalu kita isi IP OSPF hello interval 15. Lalu kita isi lagi IP OSPF date interval 60. Oke. Setelah itu kita lanjut ya, kita masuk bagian yang ke B. Di sini dia bilang kalau sesudah berapa saat koneksi SPF dengan router 2 akan gagal, seperti yang ditunjukkan pada output router. Nah, kita lihat ya, nggak ada outputnya. Oh, di sini hmm, interface serial 00. Nah, ini oke, sudah gagal ya. Oke, lalu kita lanjut, kita lihat, kita lanjut. Lalu
kedua sisi koneksi harus memiliki nilai timer yang sama agar kedekatan tetap terjaga. Lalu kita akan disuruh mengidentifikasi eh, router 2 yang terhubung ke router satu. Sesuaikan timer pada sistem router 2 agar sesuai dengan pengaturan pada router satu. Oh, kita samakan juga router satu sama router 2. Konfigurasinya kita samakan. Enable configure terminal interface serial 0/0/0. Oke. Lalu kita buat OSPF di interval 15 sama eh OSPF hello interval 15. IP OSPF in hello interval 15. Lalu kita buat lagi IP OSPF di 60. Oke. Setelah ini kita tunggu ya. Pasti nanti hasilnya sama kayak router satu dia ada perintah seperti ini. Cuma bedanya kalau tadi kan kita memutuskan di router satu, terus pada router 2 ini kita hidupin kembali gitu. Kita konekin lagi. Nah, full loading from loading nih. SPF process in number solar from loading full loading down. Nah, udah selesai ya. Berarti koneksinya udah terhubung lagi. Lalu setelah itu kita masuk ke langkah 3 yaitu kita menyesuaikan pengaturan bandwidth pada router satu. Kita akan melacak IP tracer ya. Nih, oke ini masuknya ke oke. Oh, layar untuk PC satu. Oke, kita lihat PC satu main prompt tracer 64112. Oke, kita lihat. Oke, di sini sudah kelihatan ya, sama ya, sesuai ya. Trace complete. Lalu, pelacakan selesai. Lalu kita balik lagi ke router satu. Pada router satu serial 00 atur bandwidth menjadi 64 kilobyte per second. Ini tidak mengubah kecepatan port sebenarnya. Hanya metrik yang dilakukan oleh proses pada router satu untuk menghitung rute terbaik. Bandwidth 64. Kita balik lagi ke router satu. Kita ketikkan bandwidth 64. Oke. Setelah selesai, kita lacak jalur antara PC satu dan server web yang terletak di 64.100.1.2. Perhatikan bahwa jalur dari PC satu ke 64 dialihkan melalui router OSPF. Router OSPF 3. Router OSPF 3 prefer the lower cost path. Sepertinya kita lebih ini ya. Kita akan tracer lagi. Kita tracer ya. Kita lihat dari PC satu lagi. Nah, kita lihat perbandingannya. Nah, di sini kan ada perbandingannya ya. Kita bisa lihat sendiri nih. Kurang lebih seperti itu. Lalu, setelah itu kita akan memverifikasi konektivitas. Pastikan semua PC dapat mengeping ya. Ping ke server web satu sama lain. Berat PC satu. Ping.
8.8.8. Aduh, salah. Oh, emang nggak bisa berarti dia. Oh, coba kita ping IP-nya. Ping 72 172 titik. Kita ping ke PC 2 17.16 titik 1 titik titik 2.2. Nah, reply ya, berhasil ya. Coba kita ping ke PC 3 dari PC 1. Ping. Berhasil ya. Kita lihat juga cek resultnya di sini. Oh, sudah 100% semua. Ternyata router 2. Oke, kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih atas kesempatan kali ini dalam membuat video. Jika masih banyak dalam kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.